warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Robani, perkenalkan nama saya Imarda Ianata. Di sini saya akan membawakan podcast Ramadan yang membahas mengenai tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Maqrizi. Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Maqarisoh, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Karya-karya Al-Maqrizi yang pertama yaitu buku yang membahas mengenai beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Niza' wa Al-Tahassum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Yang kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya seperti kitab Al-Ilmam bin Ahbar Man Bi'at Al-Habasyah min Mulk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti kitab Tarajim Mulk Al-Qurab dan kitab Al-Zahab Al-Masbuk Bizik Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Mulk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Syuzur Al-Nuqud Fizik Al-Nuqud, kitab Al-Aqyal wa Al-Auzan Al-Syariyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ihoza Al-Ummah bi Kasyif Al-Humah. Al-Maqrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir dengan pemikiran sebagai berikut. Yang pertama yaitu implikasi penciptaan mata uang buruk. Pada masa pemerintahan Sultan Sahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibanding dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas balik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama keluar dari peredaran. Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Yang kedua, terdapat konsep daya beli uang. Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Yang kedua yaitu terdapat inflasi alamiah. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.
Selanjutnya terdapat inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut dalam korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang yang fulus. Faktor kedua penyebab inflasi adalah karena kesalahan manusia. Faktor tersebut antara lain, yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa. Yang kedua, pejabat banyak korupsi menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan. Yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Uang yang pada awalnya merupakan dinar dan dirham kemudian berubah menjadi fulus, menyebabkan uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Jika emas dan perak yang menjadi mata uang, maka nilainya akan tetap. Tapi jika fulus yang menjadi mata uang, maka nilainya berubah sesuai dengan kondisi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.